Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat seiman jagat dimanapun anda berada, semoga Allah selalu melindungimu dan selalu menjagamu dan melimpahkan segala rezekimu. Kenikmatan yang selalu kita nikmati, marilah kita syukuri, selalu manjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Wahai sahabat dekat, kali ini saya akan membawakan hikayat sahabat, yaitu ketakutan Umar radhiyallahu anhu dalam menerima uang tunjangan dari Baitul Mal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mencari nafkah dengan berdagang. Ketika dia diangkat menjadi khalifah, maka ditetapkan untuknya uang tunjangan dari Baitul Mal. Dia mengumpulkan uang di Madinah dengan cara berdagang. Setelah pengangkatannya menjadi seorang khalifah, dia mengumpulkan rakyatnya di Madinah, lalu berkata kepada mereka, "Dahulu saya berdagang, sekarang kalian telah memberiku kesibukan menangani urusan ini. Oleh karena itu, sekarang bagaimana saya memenuhi kebutuhan hidup saya?" Berbagai usul tentang jumlah uang yang akan diberikan kepada Umar radhiyallahu anhu telah dikemukakan oleh orang-orang, tetapi Ali radhiyallahu anhu hanya diam saja. Umar radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepadanya, "Bagaimana pendapatmu, wahai Ali?" Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Ambillah uang sekedar yang bisa mencukupi keperluanmu dan keluargamu." Dengan senang hati Umar radhiyallahu anhu menerima pendapat Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya uang tunjangan untuk Umar radhiyallahu anhu ditetapkan sebanyak. Ali menjawab, "Setelah kejadian itu beberapa lama kemudian, beberapa seorang sahabat termasuk Ali, Utsman, Zubair dan Talhah radhiyallahu anhu berkumpul dalam satu majelis untuk mengusulkan agar uang tunjangan Umar radhiyallahu anhu ditambah, karena sepertinya uang tunjangan itu terlalu kecil. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang berani menyampaikan usul itu kepada Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka menemui Hafsah radhiyallahu anhu, putri Umar radhiyallahu anhu, yang menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus sebagai Ummul Mukminin, untuk meminta persetujuan dan pendapat Umar radhiyallahu anhu. Melalui dirinya tanpa menyebutkan nama-nama mereka, ketika usul itu dikemukakan oleh Hafsah radhiyallahu anha kepada Umar radhiyallahu anhu, maka tampaklah kesan kemarahan di wajahnya. Lalu Umar bertanya, "Siapakah yang telah mengajukan usul tersebut?" Hafsah radhiyallahu anha berkata, "Berikan dulu pendapat ayah." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Seandainya saya tahu nama-nama mereka, niscaya saya pukul wajah mereka. Wahai Hafsah, ceritakan padaku tentang pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling baik yang ada di rumahmu." Lalu putrinya menjawab, "Beliau memiliki sepasang pakaian berwarna merah yang dipakai pada hari Jumat dan ketika menerima tamu." Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi,
Makanan apakah yang paling lezat yang pernah dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahmu? Hafsah radhiyallahu anha menjawab, roti yang terbuat dari tepung kasar yang dicelupkan ke dalam minyak. Pada suatu hari saya mengolesi roti itu dengan mentega yang terdapat dalam sebuah kaleng yang hampir kosong. Beliau memakannya dengan penuh nikmat dan juga membagi-bagikannya kepada orang lain. Umar radhiyallahu bertanya lagi, apa alas tidur yang paling baik yang pernah digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahmu? Hafsah radhiyallahu menjawab, sehelai kain tebal yang pada musim panas kain itu dilipat 4 dan pada musim dingin dilipat 2. Separuh dijadikan alas tidurnya, separuh lagi dijadikan selimut. Umar radhiyallahu berkata, sekarang pergilah, katakan kepada mereka, Rasulullah telah mencontohkan suatu pola hidup dan merasa cukup dengan apa yang ada demi mendapatkan akhirat. Saya juga akan mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, Abu Bakar, dan saya bagikan 3 orang musafir yang sedang menempuh jalan yang sama. Musafir yang pertama telah sampai di tempat yang ditujunya dengan membawa perbekalannya. Demikian pula yang kedua telah mengikuti jejak langkah yang pertama dan telah sampai ke tujuannya. Yang ketiga sekarang sedang memulai perjalanannya. Kalau dia mengikuti jejak langkah keduanya, maka dia akan bertemu dengan mereka. Kalau dia tidak menempuh jalan mereka yang terdahulu, sudah tentu tidak akan pernah sampai di tempat mereka. Inilah keadaan seorang yang karena raja-raja dunia ketakutan dalam merasa gentar. Bagaimana dia menjalani hidupnya dengan kehidupan yang zuhud? Pada suatu hari ketika dia sedang berkhutbah, terlihat pada bajunya ada 12 tambalan. Salah satu tambalannya adalah dari kulit. Suatu ketika beliau datang terlambat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Dia berkata kepada jamaah, maafkan saya terlambat karena saya mencuci baju saya dahulu. Saya tidak mempunyai baju selain ini. Suatu ketika beliau sedang makan, hamba sahayanya datang dan berkata, Utbah bin Abi Farqad radhiyallahu telah datang. Beliau mengizinkannya masuk dan makan dengan tawadhunya. Utbah pun ikut makan roti bersamanya. Roti itu terlalu keras sehingga dia kesulitan menelannya. Kemudian Utbah radhiyallahu berkata, padahal engkau mampu membeli makanan dari tepung yang empuk. Umar radhiyallahu berkata, apakah setiap orang Islam mampu membeli tepung yang baik? Tentu tidak, jawab Utbah radhiyallahu. Umar radhiyallahu berkata, sungguh menyesal engkau menginginkan supaya saya menghabiskan seluruh kenikmatan hidup saya di dunia ini. Kisah semacam ini bukan hanya ratusan atau ribuan, bahkan ratusan ribu yang mengisahkan kehidupan orang-orang mulia seperti mereka. Dan sekarang kaum muslimin tidak dapat meniru seluruh kehidupan mereka. Bahkan kaum muslimin tidak berhasrat ke arah itu, disebabkan kekuatan yang kita miliki sangat lemah, sehingga menanggung segala kesusahan seperti itu di zaman sekarang adalah sesuatu yang sangat sulit. Oleh karena itu, para masyaikh tasawuf pada masa ini melarang jenis-jenis mujahadah atau melatih diri yang mengakibatkan timbulnya kelemahan fisik manusia. Sejak awal memang kita sudah lemah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kekuatan-kekuatan ini kepada orang-orang terdahulu. Namun bagaimanapun juga penting bagi kita untuk bercita-cita dan bersemangat mengikuti mereka, sehingga keinginan untuk enggan bersusah payah di dalam beribadah
akan berkurang dan pandangan mengenai keduniaan lebih melihat ke bawah. Dengan demikian akan timbul keserasian antara dunia dan akhirat. Di tengah-tengah tabiat manusia saat ini yang selalu berlomba-lomba dalam mencari kesenangan dunia, dan manusia biasanya selalu memandang kepada orang lain yang hartanya lebih banyak. Akibatnya mereka akan meninggal dalam penyesalan. Demikianlah para sahabatku seiman, hikayat sahabat dari Umar radhiyallahu anhu yang ditakuti oleh raja-raja di seluruh saintero jagat karena sifat zuhudnya dan rasa takutnya kepada Allah. Semoga kisah ini bisa memberikan tauladan dan memperbaiki hidup kita menjadi yang lebih baik. Oke sahabatku seiman, Lanang Jagat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.